Selamat pagi untuk Ibu dosen dan teman-teman yang menyaksikan video ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Encik Albars Amir Hamzah dengan NPM 12511108 dari program studi informatika. Di video kali ini, saya mau mendemonstrasikan proyek UAS pemrograman web 1 yang sudah saya kerjakan. Kalau kita lihat aturan di lembar panduan UAS, tema website itu harus disesuaikan sama angka terakhir NPM kita. Karena NPM saya berakhir angka 8, maka tema wajibnya adalah website komunitas mahasiswa. Nah, karena saya dari jurusan informatika, saya itu memutuskan untuk membuat platform landing page resmi yang saya beri judul website komunitas HIMAIF atau Himpunan Mahasiswa Informatika. Untuk struktur file kodenya itu sendiri, semuanya sudah saya rapikan ke dalam folder terpisah antara HTML, custom CSS, dan JavaScript-nya agar pengerjaannya standar dan rapi. Oke, untuk membersihkan waktu, kita akan langsung ke tampilan website-nya. Sekarang, saya akan menjelaskan satu persatu halaman dari website HIMAIF ini. Di sini, saya memanfaatkan framework Bootstrap 5 untuk menyusun tata letak atau layouting-nya agar terlihat modern. Pertama, di bagian paling atas, saya membuat komponen navbar. Nah, navbar ini saya beri kelas pixel top supaya posisinya tetap menempel di atas walaupun halaman kita scroll ke bawah. Nah, bisa dilihat di sini bagian navbarnya. Ketika saya scroll ke bawah, navbar tersebut akan tetap di atas. Untuk menu navigasinya itu sendiri, itu sudah lengkap. Ada home, tentang, divisi, galeri, dan kontak. Lanjut, kita masuk ke bagian hero section. Bisa terlihat di sini terdapat tipografi besar sebagai teks penyambut utama. Lalu, di bawahnya ada tombol CTA atau Call to Action, yaitu tombol gabung komunitas, yang warnanya biru solid. Fungsinya itu untuk langsung mengarahkan ke calon anggota baru ke form pendaftaran. Di sebelahnya ada tombol secondary, pelajari lebih lanjut, yang pakai style transparan. Terus di bagian kanan hero ini, saya membuat sebuah stat grid yang menampilkan angka statistik berupa jumlah anggota aktif, jumlah divisi, acara, dan prestasi nasional dari HIMAIF. Kita scroll ke bawah lagi, di sini ada section tentang. Bagian ini isinya penjelasan singkat mengenai visi misi dan apa itu organisasi HIMAIF itu sendiri. Lanjut ke bagian divisi dan program kerja. Di sini, saya membuat 3 buah komponen card bootstrap yang mewakili divisi utama di HIMAIF, yaitu divisi riset dan teknologi, divisi minat dan bakat, dan hubungan masyarakat. Nah, setiap card sudah lengkap saya kasih gambar, judul divisi, deskripsi singkat, dan tombol interaktif. Di bawahnya lagi ada section galeri. Di bagian galeri ini, saya menampilkan 6 foto dokumentasi kegiatan mahasiswa yang saya susun rapi, berjejer menggunakan sistem grid bawaan Bootstrap. Dan terakhir, di bagian paling bawah halaman, ditutup dengan form pendaftaran untuk calon anggota baru, serta footer yang berisi informasi hak cipta, link sosial media, dan identitas lengkap saya selaku pembuat website ini. Selanjutnya, saya mau menunjukkan aspek penting lainnya, yaitu responsive web design. Dengan adanya responsive web design itu sendiri, website tersebut akan tetap rapi walaupun dibuka di HP. Oke, langsung saja kita akan mengunci cobanya. Bisa kita lihat bersama, ketika layar yang mengecil, susunan website ini otomatis berubah secara fleksibel. Kotak-kotak start grid-nya, card divisinya, yang tadinya berjejer menyamping, sekarang otomatis menyusun ke bawah secara vertikal, agar pengguna HP tidak perlu geser-geser ke layar ke kiri atau ke kanan. Selain itu, komponen navbar di atas juga otomatis menciut menjadi sebuah tombol 3 garis atau biasa disebut hamburger menu
yang kalau diklik baru muncul menunya. Nah, ini semua bisa berjalan lancar berkat optimasi grid bootstrap dan juga custom media queries yang saya tulis sendiri di file CSS-nya. Sekarang kita masuk ke bagian fungsionalitas utama yang diwajibkan di UAS, yaitu penggunaan JavaScript DOM dan event listener. Di project ini saya membuat 4 fitur interaktif sekaligus. Fitur yang pertama adalah toggle dark dan light mode. Di pojok navbar, saya membuat tombol icon bulan. Ketika tombol ini saya klik, JavaScript akan menangkap event klik tersebut lalu mengubah atribut tema pada tag HTML kita secara instan. Efeknya, seluruh skema warna website berubah jadi tema gelap yang nyaman di mata. Bisa dilihat seperti ini. Lanjut ke fitur yang kedua, yaitu Final Detail Program Kerja Divisi. Kalau Ibu dosen memperhatikan, di bawah card divisi ini ada kotak area kosong. Nah, ketika saya memencet lihat program kerja di divisi riset dan teknologi, si JavaScript akan mengambil data program kerja dari sebuah data objek, lalu memasukkannya ke kotak tadi menggunakan perintah inner HTML. Kalau saya klik divisi yang lainnya, nah, si isinya langsung berubah secara dinamis di tempat tanpa perlu loading atau pindah halaman baru. Lanjut ke fitur yang ketiga, yaitu Live Preview Input Nama. Di bagian form pendaftaran ini, saya memasang event input pada kolom nama. Jadi, ketika saya mulai mengetik nama saya di sini, si teks sapaan kecil di atas form akan otomatis berubah memunculkan nama saya secara real time lewat manipulasi teks konten. Contohnya seperti ini. Bisa terlihat ketika saya mengetik, namanya akan si nama yang ada di atas ini akan mengikuti secara real time. Lanjut ke fitur yang terakhir yaitu validasi form up dan pop up modal sukses. Nah, ketika si tombol kirim ini diklik, di balik layar, JavaScript menjalankan fungsi prevent default untuk menahan halaman web agar tidak melakukan refresh. Dan si JavaScript akan mengecek dulu nih, apakah formnya ada yang kosong atau format email dan nomor HP-nya sudah benar pakai rumus regex. Kalau sengaja saya kosongkan lalu saya klik kirim, maka sistem akan otomatis menyuntik kelas is invalid dari bootstrap sehingga muncul kotak merah dan pesan error di bawah inputannya. Bisa terlihat di sini. Karena saya sengaja mengosongkannya, jadinya seperti ini. Tapi, kalau semua data sudah diisi dengan lengkap dan benar seperti ini, maka seluruh isi form akan di-reset otomatis. Kemudian, JavaScript akan menampilkan sebuah pop-up modal sukses buatan sendiri yang interaktif, lengkap dengan efek background blur di belakangnya seperti yang ditampilkan di layar saat ini, sebagai tanda pendaftaran berhasil diterima. Baik, bisa kita simpulkan kalau si seluruh komponen, mulai dari si HTML semantik, susunan CSS design system, komponen responsif dari Bootstrap, hingga logika manipulasi DOM pada JavaScript sudah bekerja dengan sinkron dan sangat baik pada website komunitas Himaip ini. Mungkin itu saja yang saya bisa demonstrasikan untuk presentasi proyek UAS Pemrograman Web 1 ini. Mohon maaf jika ada salah kata atau kekurangan dalam penyampaian. Terima kasih banyak atas perhatian Ibu dosen. Sekian, terima kasih.